Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Aditya Sulistiono, nomor absen 35. Dan saya Maulana Fali, absen 17. Saya Lauditi Indira Saputri, nomor absen 14. Di sini kami dari kelompok 9 mau menerangkan tentang kimia unsur periode 3. Cekidot. Oke, jadi pengertian dari unsur periode 3 adalah kumpulan unsur yang terdapat dari periode ketiga dalam tabel periodik. Periode ketiga ini terdiri dari 8 unsur yang berbeda, menunjukkan sifat-sifat kimia dan fisika yang berbeda. Pada tabel periodik, unsur-unsur diatur dalam bentuk baris horizontal yang disebut periode. Setiap periode memiliki ciri khas dan sifat yang dapat membedakan satu sama lain. Periode ketiga adalah periode yang terdiri dari 8 unsur, mulai dari sodium, Na, hingga argon, Ar. Unsur-unsur di periode ini memiliki nomor atom mulai dari 11 hingga 18 dan termasuk golongan logam alkali, alkali tanah, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan gas mulia. Unsur-unsur periode ketiga tiga terdiri dari 8 unsur, yaitu Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Masing-masing unsur memiliki sifat-sifat kimia yang berbeda-beda yang dapat membuatnya berguna dalam aplikasi kimia. Sifat fisik dan sifat kimia bisa dilihat dalam tabel berikut ini ya. Oke, untuk senyawa pertama yaitu natrium. Natrium sendiri dipakai dalam pembuatan ester NaCl, digunakan oleh hampir semua makhluk. Na-bionizat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan isi dari lampu sendiri. Lalu, elektrolisis suatu larutan natrium sendiri adalah proses kimia di mana larutan natrium klorida NaCl dipecah menjadi unsur-unsur pembentuknya, yaitu natrium atau Na dan klorin Cl. Untuk yang kedua adalah magnesium. Magnesium sendiri diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Tambahan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida. Elektrolisis leburan kristal magnesium sendiri terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagai kecampuran leburan natrium dan kalsium. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl6H2O dipanaskan. Oke, untuk yang ketiga adalah aluminium. Aluminium sendiri itu diperoleh dari elektrisis bauksit yang dilarutkan dalam klorid cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katoda, adapun anoda berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Lalu untuk aluminium sendiri itu dia adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam industri manapun. Contoh di industri penerbangan maupun industri perkapalan. Untuk yang keempat adalah silikon. Silikon memiliki sifat semi logam dan semi konduktor yang membuatnya sering digunakan dalam industri pembuatan chip komputer, baterai, dan panel surya. Selain itu, silikon juga digunakan dalam industri elastomer, dan pneumas. Nah, silikon sendiri dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serba aluminium pada suhu tertinggi dengan reaksi seperti berikut. 4Al plus 3 SiO2 menjadi 2Al2O3 plus 3 Si. Unsur kelima adalah fosfor. Fosfor dipakai pada produksi logam kaca dan semen untuk membuat konstruksi pesawat.
Pemisahan sulfur dari besi dan baja dipakai pada lempengan yang digunakan di industri percetakan untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Fosforus digunakan dalam pembuatan pupuk, deterjen, dan pestisida. Fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas dengan reaksi seperti berikut. Ca3PO4 2 1 plus 3Si02S. Yang keenam adalah sulfur. Sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek, dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Sulfur digunakan dalam industri karet, minyak, dan pembuatan produk lainnya seperti kertas, plat katalis, dan baterai. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh French yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara French. Yang ketujuh adalah klorin. Klorin dipakai pada proses pemurnian air C12, dipakai pada disinfektan KC1. Digunakan sebagai pupuk ZnC12, digunakan sebagai solder NH4Ci, digunakan sebagai pengisi baterai, digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang. Kertas dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum, dipakai pada berbagai macam industri. Klorin biasanya digunakan dalam pembuatan berbagai jenis senyawa kimia seperti PFC, bahan penghilang jamur, dan bahan pemutih. Sedangkan argon digunakan sebagai pelindung dalam industri pengelasan dan juga digunakan sebagai bahan pendingin. Kedelapan adalah argon. Argon sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dalam proses lainnya. Untuk pembuatan lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah dipakai dalam roda mobil mewah. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemiskan positron atau elektron ke atom K+1e Ar40 isotop air dengan proton 40. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.